Hai, namaku Fitri Sikoma. Saya Nabila Syifa. Halo, nama saya Salsafiriya. Kita akan membahas tentang kanker paru. Apa sih kanker paru itu? Ada yang tahu? Oke, kanker paru itu adalah tumor ganas yang berasal dari sel epitel bronkus atau karsinoma bronkus. Menurut WHO, kanker paru termasuk 3 besar penyakit terbanyak di dunia maupun di Indonesia. Apa saja faktor resiko kanker paru-paru? Yang pertama itu kebiasaan merokok, yang kedua faktor usia, yang ketiga itu faktor genetik, yang keempat faktor karsinogen, yang kelima faktor perilaku atau gaya hidup. Dan bagaimana gejala jika seseorang terkena kanker paru-paru? Banyak gejala jika seseorang terkena paru-paru. Secara umumnya, berat badan yang menurun secara drastis, sakit kepala, pembekakan pada muka atau leher, kehilangan selera makan, suaranya menjadi serak, kesulitan menelan atau sakit saat menelan sesuatu. Selanjutnya, cara mendiagnosa kanker paru. Kanker paru ditegakkan berdasarkan 4 langkah, yaitu anamnesis atau wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan lab dan radiologi, serta pemeriksaan khusus berupa bronkoskopi dan biopsi aspirasi jarum. Selanjutnya, stadium. Stadium kanker paru dapat didasari oleh anamnesis dan pemeriksaan fisik, namun standarnya didasari oleh CT scan toraks, MRI, dan lainnya. Penetapan stadium adalah hal yang penting karena kaitannya dengan tingkat kesintasan secara umum. Kanker paru-paru terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kanker paru-paru non-small cell dan kanker paru-paru small cell. Pada kanker paru-paru non-small cell, stadium kanker terdiri dari stadium 1 sampai 4. Pada stadium pertama, kanker masih berada di dalam paru-paru dan belum menyebar ke organ sekitarnya. Di stadium kedua, kanker masih berada di dalam paru-paru, namun telah menyebar ke kelenjar getah bening di sekitarnya. Di stadium ketiga, kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening yang letaknya jauh dari paru-paru atau bagian tubuh lainnya. Dan pada stadium keempat, kanker telah menyebar di kedua paru-paru dan organ lain yang letaknya jauh dari paru-paru, seperti hati dan otak. Pada stadium ini, kanker juga telah menyebabkan penumpukan cairan di dalam selaput paru-paru atau efusi pleura. Kemudian, pada kanker paru-paru jenis small cell, kanker terbagi menjadi 2 stadium, yaitu terbatas dan meluas. Pada stadium terbatas, penderita kanker paru-paru small cell cukup jarang terdeteksi. Pada stadium ini juga, kanker belum menyebar secara menyeluruh keluar paru-paru, namun umumnya masih berada di satu sisi paru-paru. Dan pada stadium luas, penderita kanker paru-paru small cell baru dapat terdeteksi, karena kanker telah menyebar luas ke organ di luar paru-paru seperti kelenjar getah bening atau sumsum tulang. Selanjutnya, screening. Rekomendasi screening pada kanker paru adalah pemeriksaan low dose CT scan yang dilakukan pada pasien risiko tinggi, yaitu pasien usia 40 tahun dengan riwayat merokok lebih atau sama dengan 30 tahun dan berhenti merokok dalam kurun waktu lebih atau sama dengan 15 tahun sebelum pemeriksaan. Atau pasien berumur lebih dari 50 tahun dengan riwayat merokok lebih dari 20 tahun dan adanya minimal 1 faktor resiko lainnya. Selanjutnya yaitu ada tata laksana untuk kanker paru. Sebelumnya kita perlu mengetahui tujuan dari tata laksana kanker secara umum, yaitu tujuan yang pertama yaitu kuratif, pasien sembuh dan bebas dari sel kanker. Tujuan yang kedua yaitu ada tujuan paliatif untuk mengurangi keluhan ataupun komplikasi dan meningkatkan kesintasan pada pasien. Yang ketiga yaitu manajemen hospice, yaitu menghentikan pemberian terapi yang bertujuan untuk mencapai kesembuhan dan hanya memberikan terapi untuk mengurangi gejala dan juga efek sampingnya saja. Pemilihan tata laksana ditentukan oleh dokter berdasarkan stadium, bukan memilih terapi mana yang terbaik, tetapi stadium dan jenis kankernya apa agar menentukan terapinya. Tata laksana yang pertama yaitu ada operasi, yaitu prosedur pembedahan untuk pengangkatan sel tumor. Biasanya dilakukan pada stadium awal yaitu stadium 1 dan juga stadium 2. Yang kedua yaitu ada tata laksana kemoterapi, yaitu pemberian obat-obatan yang digunakan untuk mengobati sel kanker.
Yang ketiga ada terapi radiasi atau radioterapi, yaitu penanganan kanker dengan menggunakan radiasi dosis tinggi. Pengobatan kanker bersifat multidisiplin, di mana dapat mengkombinasikan ketiga dari jenis tata laksana tersebut. Ada prognosis untuk kanker paru. Berdasarkan data Global Cancer Observatory tahun 2020, kanker paru merupakan jenis kanker dengan kematian tertinggi di Indonesia maupun di dunia. Prognosis kanker paru sangat bergantung pada banyak faktor, termasuk jenis kanker paru, stadium kanker, usia, kesehatan umum, dan juga respon terhadap pengobatan. Sehingga tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi biasanya dihubungkan dengan kanker yang terdeteksi pada stadium awal dan juga respon yang baik terhadap pengobatan. Sekian penjelasan dari kami mengenai kanker paru. Semoga dapat dipahami. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.